Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tantangan merawat lansia demensia. Demensia adalah sekumpulan gejala yang terkait dengan penurunan fungsi otak yang berkelanjutan. Demensia menyebabkan penderitanya mengalami penurunan kemampuan kognitif yang cukup parah. Hal ini mempengaruhi kemampuan mengingat, yaitu berpikir, bertingkah laku, berbicara atau berbahasa. Jadi lansia demensia ini yaitu penurunan fungsi otak pada otaknya. Jadi lansia kemampuan untuk mengingatnya ini sudah menurun. Oke, yang selanjutnya caregiver. Caregiver ini siapa gitu? Yaitu merupakan individu yang memberikan sebuah perawatan kepada orang yang sakit maupun orang yang tidak mampu. Dan caregiver dapat berasal dari anggota keluarga, teman, atau tenaga profesional yang memperoleh bayaran. Jadi caregiver ini tuh yang menjaga lansia, untuk memenuhi kebutuhannya, untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Yang poin kedua, strategi berkomunikasi dengan lansia demensia. Salah satu bentuk perhatian yang dapat diberikan kepada lansia demensia adalah melakukan interaksi secara rutin, terutama bagi keluarganya nih. Walaupun telah caregiver ketahui bahwa lansia demensia akan mengalami kesulitan dalam mengingat, berpikir, dan berkomunikasi. Akan tetapi, dengan melakukan komunikasi yang intens, diharapkan lansia dengan demensia ini mampu mempertahankan keberfungsian sosialnya. Teknik komunikasi yang baik disertai dengan kesabaran, lambat laun akan menumbuhkan hubungan yang lebih baik bagi lansia demensia dengan keluarga atau masyarakat. Dan diharapkan juga dengan interaksi secara rutin, demensia lansia ini akan menurun. Dan lambat laun diharapkan semoga demensianya ini pudar dan menghilang. Lakukan komunikasi dengan lansia demensia. Yang pertama yaitu kekuatan mental. Caregiver memerlukan mental yang kuat dalam melakukan komunikasi dengan lansia. Karena lansia dengan demensia memiliki kesulitan dalam hal berkomunikasi. Jadi diperlukan mental yang sehat untuk seorang caregiver yang hanya tidak sehari dua hari merawat lansia, bisa saja bertahun-tahun. Maka diperlukan kesehatan mental. Kemudian yang kedua yaitu sabar. Caregiver harus memiliki kesabaran dalam menghadapi lansia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, lansia dengan demensia akan mengalami kesulitan mengingat, berpikir, dan berkomunikasi. Sehingga diperlukan kesabaran untuk mendengarkan jawaban atau pertanyaan yang diajukan oleh lansia. Kita harus sabar mendengarkan pertanyaan maupun jawaban dari mereka. Yang ketiga yaitu tunjukkan rasa empati. Menunjukkan rasa empati dapat dilakukan dengan cara mendengarkan jawaban-jawaban lansia terhadap pertanyaan yang diajukan. Kita harus berempati kepada mereka sehingga si lansia tadi merasa direspon oleh kita, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu hindari lingkungan yang bising. Berkomunikasi dengan lansia demensia di lingkungan yang bising akan memecah konsentrasi kedua belah pihak, dan ini bisa menyebabkan perdebatan maka diperlukan lingkungan yang agak sunyi supaya komunikasinya itu tidak memecah konsentrasi, tidak ada mungkin ada penyampaian yang mungkin kurang jelas, jadinya kayak bisa memecah konsentrasi mereka, seperti itu. Yang kelima yaitu hindari berdebat. Ada kalanya pada saat berkomunikasi timbul perbedaan jawaban atau tanggapan yang dilontarkan oleh lansia, walaupun
caregiver telah berkomunikasi dengan kata-kata yang jelas dan nada yang rendah, lembut, jangan sampai perbedaan jawaban atau tanggapan tersebut eh, menimbulkan perdebatan saat melakukan komunikasi. Jadi kita sebagai eh, seorang caregiver ya, sebisa mungkin harus bisa menghindari perdebatan dengan lansia. Supaya apa? Agar mereka tidak merasa sakit hati. Jadinya intinya seperti itu. Oke, perkenalkan nama saya Faizatul Ulia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Nelly tentang cara atau strategi dalam berkomunikasi kepada lansia yang memiliki gangguan demensia. Caregiver dapat menggunakan isyarat nonverbal seperti contoh saat kita melakukan komunikasi dengan tersenyum, selalu tersenyum, ekspresi wajah kita selalu senang jika berbicara dengan lansia, dan ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada lansia saat akan memberikan jawaban atau tanggapan dari pertanyaan caregiver. Yang selanjutnya, gunakan kata yang sederhana dan tepat. Maksudnya, caregiver dapat menggunakan kalimat sapaan yang sederhana, seperti contoh selamat pagi, bagaimana kabar bapak atau ibu hari ini, seperti itu. Yang selanjutnya, gunakan pertanyaan tertutup, seperti contoh saat akan menanyakan suatu hal. Ini caregiver dapat menggunakan pertanyaan tertutup dengan jawaban yang mudah seperti iya atau tidak. Seperti apa bapak ibu sudah makan? Jawabannya akan seperti sudah. Selanjutnya, caregiver itu harus lebih peka karena lansia demensia ini terkadang memberikan jawaban yang sulit dipahami. Jadi sebagai caregiver harus lebih memahami perasaan atau emosi yang dikeluarkan oleh lansia. Seperti saat lansia merasa sedih, caregiver dapat bertanya, apakah ibu atau bapak merindukan cucunya atau anaknya. Jadi kita sebagai caregiver itu bisa merasa lebih memahami diri lansia ini. Selanjutnya, berikan jeda. Maksudnya dalam hal ini biasanya lansia itu memiliki emosi yang meledak-ledak atau keras kepala atau marah-marah. Jadi daripada caregiver ikut marah dan merasa frustasi, caregiver itu bisa memberikan jeda waktu istirahat untuk menenangkan diri dan pikirannya. Pembahasan selanjutnya adalah tips merawat lansia demensia agar tidak stres. Biasanya kan lansia yang memiliki demensia itu kadang merasa takut atau merasa bosan. Perubahan perilaku ini sering terjadi, kayak dia akan menjadi rewel seperti anak kecil, menangis. Jadi kita sebagai caregiver itu harus mempunyai tips-tips untuk lansia ini tidak stres. Yang pertama, buat lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi caregiver dapat membuat lingkungan yang senyaman mungkin untuk mengurangi potensi perubahan perilaku pada lansia demensia. Misalnya, dengan mengajak melakukan suatu hal yang positif agar tidak bosan, mendengarkan musik, ini bisa membuatnya lebih tenang. Yang kedua, cari cara untuk berkomunikasi. Sulit berkomunikasi dengan pasien demensia membuat caregiver dan pasien sama-sama stres dan frustasi. Oleh karena itu, caregiver perlu menemukan cara komunikasi yang lebih efektif. Misalnya, caregiver dapat berbicara dengan lebih lembut, perlahan, jelas, jangan menggunakan nada yang tinggi karena biasanya akan membuat lansia ini akan merasa sedih. Jangan memotong pembicaraannya walaupun caregiver itu sudah mengerti apa yang dibicarakan oleh lansia ini. Ketiga,
bantu untuk mengatasi segala kebutuhannya. Seperti contoh, seperti membantu mandi, makan, sikat gigi, mengajak mengobrol, berkonsultasi pada dokter, menerapkan hidup sehat. Jadi caregiver itu bisa membantu hal-hal keseharian aktivitas lansia ini, bisa membantu mengajak hal-hal yang biasanya mereka lakukan, aktivitas yang mereka lakukan, atau mendengarkan radio atau dan yang lainnya. Demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri dahulu. Dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian untuk menghadapi atau merawat, tips-tips merawat lansia demensia. Jadi pengetahuan kita akan bertambah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.